Apa yang sudah terjadi dalam hidup kita dalam 11 bulan yang kita sudah lewati ini. Seandainya semua orang Kristen itu cara berpikirnya dalam hidup iman, perjalanan dengan Tuhan, itu memakai pola pikir seorang pengusaha, maka kekristenan itu akan indah. Dan itu akan menyenangkan Tuhan. Dan setiap orang yang ada di sekitar kita itu pasti akan melihat perubahan-perubahan yang besar dalam hidup kita. Saudara perhatikan seorang pengusaha. Kita nggak usah bilang pengusaha besar. Semua pengusaha. Semua kita tahu kalau setiap pagi Minggu kita mau ke gereja, pasti lewat pasar. Betul tidak? Nah, perhatikan mereka. Walaupun secara rutin kita perhatikan tiap pagi ya begitu, tapi percayalah, mereka pasti punya target dalam usahanya. Tidak ada seorang pengusaha yang gak punya target dalam hidupnya. Tidak ada. Tidak ada seorang pengusaha yang pasif. Nggak ada. Pengusaha itu selalu ingin maju. Ingin lebih lagi. Perhatikan kata ini. Jangan bilang yang lain-lain dulu. Seorang pengusaha itu pasti punya dorongan hati. Ingin mendapat lebih. Dan ingin lebih maju lagi daripada sebelumnya. Renungkan ini anak-anak Tuhan. Kalau pakai istilah dalam manajemen, maka pengusaha sekecil apapun pasti punya target. Nah, kalau kekristenan kita tidak punya target, lalu kita hanya berjalan rutin saja, dari waktu ke waktu, rutin saja. Apalagi, maaf, kalau ada orang Kristen masih punya moto hidup Kristen seperti ini. Sudahlah, jangan tarik-tarik aku. Pokoknya aku tiap minggu datang. Kalau ada orang Kristen masih punya konsep seperti itu, sudah harus bertobat sungguh-sungguh. Hanya sekedar hadir pada hari Minggu, pada hari kebaktian, itu bukan target. Target itu adalah sesuatu yang kita akan capai ke depan. Menjadi Kristen, kalau sudah lewat 11 bulan tahun ini, lalu kita tidak ada perubahan dalam iman kita, pengenalan kita kepada Bapa yang baik, dalam kekudusan, dalam ketaatan, dalam persembahan, dalam apa saja dari tahun sebelumnya. Kalau saudara menemukan hidup kita masih sama dengan tahun yang sebelumnya, bayangkan, berarti 11 bulan ini kita Kristen yang gagal. Kalau sama saja kondisi kerohanian kita dengan tahun sebelumnya, dalam 11 bulan ini kita ini gagal jadi Kristen. Apalagi kalau hal-hal itu menurun daripada tahun sebelumnya, berarti kegagalan kita fatal sekali. Gak ada seorang pengusaha, misalnya tahun sebelumnya untungnya dalam setahun, saya ambil yang rata-rata saja. Tahun yang lalu untungnya hilang aja 30 juta. Kalau ada seorang pengusaha yang tengah lah, bukan yang ke bawah atau ke atas, itu untung 30 juta dalam setahun, lalu tahun berikutnya untungnya naik 5 juta jadi 35 juta. Jangan bilang Tuhan itu baik lalu berkata, kan lumayan sudah tambahan 5 juta. Bisa ngerti gak maksudnya saudara? Itu berarti masih gagal. Mari kita periksa dengan serius hidup ini. Baik, kita lihat Yeremia pasal 31.
Yeremia pasal 31 ayat yang ke-21. Mengapa Bapa di surga mengatakan firman ini untuk kita? Masih ada 29 hari lagi ke depan. Kiranya 29 hari ini, khususnya kita yang merasa gagal dalam sepanjang tahun ini, berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencapai target. Secara logika, mana mungkin 11 bulan diselesaikan dalam 29 hari. Kalau Roh Kudus menolong kita, kita pasti bisa. Amin. Dirikanlah bagimu apa, saudara? Rambu-rambu jalan. Pasanglah bagimu apalagi tanda-tanda jalan. Nah, ada 3 perintah. Yang pertama, dirikanlah bagimu rambu-rambu jalan. Yang kedua, pasanglah bagimu tanda-tanda jalan. Lalu yang ketiga, perhatikanlah jalan raya baik-baik. Semua manusia di dunia menyetujui, dan memang itu fakta. Hidup ini adalah sebuah perjalanan, dan dunia percaya itu. Maka itu Bapa kita menuliskan firman ini, karena hidup itu adalah sebuah perjalanan. Saya akan ambil dari perintah yang ketiga. Orang yang berjalan tapi tidak memperhatikan jalan, pasti itu orang bodoh. Saya paling marah kalau naik mobil lalu yang nyupir main SMS. Itu dosa besar, saudara. Dengarkan, bertobat anak-anak Tuhan. Yang sambil nyetir SMS itu dosa besar, saudara. Jangan dianggap enteng. Kejahatan terbesar itu kalau orang nyetir mobil main SMS. Itu berbahaya sekali. Jangan dianggap enteng. Yang punya kebiasaan itu harus bertobat dengan sungguh-sungguh. Kalau toh saudara sendirian, gak ada orang lain dalam mobil itu, maaf ya saya berkata kasar ini, tolong ingatkan semua yang nyetir jangan main SMS. Itu berbahaya sekali. Belajarlah untuk bisa celaka itu gak perlu menit, saudara. Dihitung oleh para ahli, 1 detik kita lengah dengan kecepatan mobil hanya 60 km, itu kalau nabrak sudah fatal. 1 detik itu. Nah, SMS sambil nyetir itu memerlukan 4 konsentrasi dalam saat yang sama. Konsentrasi pertama, orang itu masih sadar bahwa aku bawa mobil ini. Konsentrasi kedua, dia harus lihat kiri kanannya, yaitu perhatikan jalan itu. Konsentrasi ketiga, dia harus mikir mau jawab apa SMS itu. Konsentrasi keempat, dia harus milih tombol yang mana untuk nulis itu. Bayangkan betapa berbahayanya. Maka itu firman ini jelas, perhatikanlah jalan raya baik-baik. Dalam perjalanan hidup ini, maka jalan yang kita lalui harus kita perhatikan. Itu nomor 1. Ketika kita tidak konsentrasi kepada perjalanan yang kita lewati, itu sangat berbahaya, sangat berbahaya. Karena kalau kita tidak memperhatikan jalan yang kita lewati, berarti kita sedang keluar jalan. Bersyukur kepada Yesus Tuhan kita. Tidak ada satupun manusia di dunia, siapapun orangnya. Dengar, tidak ada satupun manusia di dunia dari sejak zaman Adam sampai sekarang, bahkan sampai seterusnya, yang pernah dan berani berkata, akulah jalan. Tidak ada, kecuali Yesus Kristus Tuhan. Amin. Berarti kalau seluruh dunia mempercayai falsafah hidup itu adalah sebuah perjalanan,